wa taala atas nikmat, rahmat dan karunia Allah. Alhamdulillah di sela-sela kesibukan kegiatan kita masing-masing, kita masih berkenan mengikuti kegiatan Zoom di kesempatan yang berbahagia ini. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya bahasanya campur-campur banyak Pak Ketunya. Mangga. Kaget ya tiba-tiba dikasih kesempatan untuk kultum di awal Zoom pada kesempatan kali ini. Bebas soal pengintannya. Yang terpenting ada hasanah ilmu Islam lah yang jadi tambahan bagi kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan berbahagia ini saya ingin menyampaikan salah satu risalah Allah sedikit terkait dengan doa barangkali ya, doa. Di kesempatan yang berbeda, saya sempat menyampaikan beberapa kehebatan dari sebuah doa itu ya. Dan ini mudah-mudahan juga menjadi awal dari langkah Forum Guru Muhammadiyah untuk lebih berkemajuan ke depan. Doa ini sebetulnya sudah menjadi bahasa baku dalam bahasa Indonesia ketika kita melihat kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. Tapi salah satu nama bukan doa ya, dari da'aya do'u gitu kan. Jadi ngangge dal sebetulnya bukan pakai do. Tapi karena sudah menjadi baku bahasa Indonesia, maka ya akhirnya lidah bangsa kita mendapatkan doa kedahana, tapi kemudian menjadi doa kan gitu ya. Jadi menggunakan do. Sebetulnya doa kalau melihat secara istilah itu kan ya permohonan kita lah kepada Allah atas cita-cita keinginan yang keinginan yang tentu kita minta kepada Allah, dan meminta kepada Allah atas dijauhkan dari segala bencana ataupun musibah. Itulah doa. Dasar doa sebetulnya ya jelas di beberapa ayat Al-Qur'an ya. Ataupun misalnya hadis Rasulullah. Ada banyak ayat-ayat Allah yang terkait atau yang mengkaji tentang doa, yang menawarkan atau membahas tentang doa ini. Misalnya di Al-Quran surat Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di ayat itu sebetulnya ya Allah memberitakan kepada Nabi bahwa ketika bertanya kepadaku tentang umatku, tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat kalau Allah. Akan tetapi di sana juga ada kualifikasi doa-doa yang bisa dikabulkan Allah. Yang pertama, falyastajibuli tentu. Artinya ya mentaati. Bahkan dalam Al-Quran ada sami'na wa ata'an. Jadi itu menjadi kunci terkabulnya doa. Yang kedua ya falyastajibuli wal yu'minu bi, artinya beriman. Jadi kunci suksesnya hidup kita yang yang dikawal dengan doa, salah satunya adalah ya samina wa ata'atan atau ketaatan, dan kemudian yang kedua mengimani Allah. Nah itu ada ada kelompok atau golongan-golongan yang Allah kabulkan doanya, sebagaimana disinyalir dalam hadis Nabi. Yang pertama salah satu la turaddu da'watuhum. Yang pertama as-shaim hatta yuftir. Doa yang tidak akan pernah tertolak itu kan ada 3. Yang pertama kelompok atau kualifikasi orang-orang yang saum. Jadi bagi kita yang ingin senantiasa dikabulkan permintaan permohonannya, maka rajin-rajinlah saum. Karena di sanalah orang-orang yang saum, orang-orang yang tidak tertolak doanya. Terima kasih bagi Bapak dan Ibu semua yang rajin saum. Kemudian kita sering-sering memohon kekuatan kepada Allah. Wabil khusus ini untuk kekuatan Forum Guru Muhammadiyah. Atau yang kedua ada wada'atul madlum misalnya, atau wal imamul adil, imam pemimpin yang adil. Mudah-mudahan hadirnya Forum Guru Muhammadiyah yang dikomandaniku Pak Iwan, ya bismillah, menjadi inspirasi, menjadi keteladanan, menjadi cermin juga bagi kita. Yang ketiga tentu wada'atul madlum. Jadi doanya orang-orang yang teraniaya. Hati-hati bagi kita yang
bisi menyakiti batur, jadi orang yang disakiti sebetulnya orang yang terkabul doanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya kira namanya juga kultum Pak Iwan, sekalipun sedikit mudah-mudahan bermanfaat dalam hasanah ilmu Islam kita. Ya sedikit, sebetulnya ada beberapa penyebab kenapa doa kita tidak dikabul. Bisa jadi yang pertama bagian dari ujian Allah lah ya. Jadi Allah memang menguji sampai di mana kesabaran kita dalam berkarya, dalam beraktivitas, dalam beribadah, dalam bertawabud. Jadi senantiasa berhusnudzon lah kepada Allah. Kemudian yang kedua ya, karena memang Allah sengaja tidak mengabulkan doanya. Karena bisa jadi bagi Allah memang yang terbaik ya. Ketika kita memohon kepada Allah, Allah sudah Maha tahu. Ya jelas Allah Maha tahu akibat buruk barangkali yang bisa ditimbulkan dari doa ketika dikabulkan. Kemudian yang ketiga ya, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa itu digantikan dengan penghapusan dosa kita. Di salah satu ayat Al-Quran itu ada waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Jadi Allah semata-mata menghapuskan dosa-dosa kita bagi kita doanya yang tidak dikabul, jadi digantikannya dengan penghapusan doa. Dengan penghapusan dosa. Sekali lagi mudah-mudahan sekalipun sedikit bermanfaat dalam rangka menambah hasanah ilmu Islam kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kiai. Pak Basoni, alhamdulillah pada malam ini di perdana Zoom ini kita bisa bertatap muka, bermuah wajah untuk kegiatan perdana yang cukup strategis ya. Namun sebelum dilanjutkan kepada ketua, mungkin saya akan absen dulu Pak Ketua ya. Yang hadir hari ini ada 14 orang. Mungkin saya juga memperkenalkan diri. Nama saya Didin Setiawan dari Kabupaten Bandung. Tugasnya di SMA Muhammadiyah 4 Kabupaten Bandung. Kalau Pak Ahmad Kota Bandung ya SMA 4 Muhammadiyah. Siap. Kemudian ada Pak Hendra dari Indramayu. Ada Pak Asep Nawawi dari Cipanas Cianjur ya Pak Asep. Ada Pak Iwan dari Bandung dan juga dari Garut. Beliau dari Garut tugasnya ya sebenarnya. Ada Pak Taufik dari SMP Muhammadiyah Indramayu, kadang Haur atau Rahur Gelis ya, dapat lagi saya. Indramayu pokoknya. Keran Indramayu. Sekeran ya? Pak. Oh iya Pak Keran ya, mohon. Pak ada Pak Abdul Latif dari mana Pak? Hilapti Abdi teh? Cianjur juga. Oh, Cianjur. Ada Bu Eres dari Sukabumi, ada Bu Erni, Bu Erni dari Cirebon Pak ya kalau nggak salah. Kemarin Cirebon, Pak. Ketemu ya. Ada Bu Yani Mariani SD 4 Kota Bandung ya Bu Yani ya, betul? Ada betul Pak dari Bandung. Nuhun. Bu Emma ada. Bu Emma dari kota mana Bu? Cianjur Pak. Cianjur juga. Kemudian ada Ibu Rita Hartati ya dari SMK Muhammadiyah 1 Bandung ya? Bukan. Ya Bandung. Bandung juga betul. Kemudian dari Sumedang ya Pak Ali Sandi. Baik, baru ada 14 orang yang bisa bergabung. Mudah-mudahan sambil menunggu yang lain gabung, kita lanjutkan kepada acara pokok kita, yakni pengantar dan sekaligus kita nanti forum diskusi untuk memutuskan beberapa langkah-langkah strategis ke depan. Kepada Pak Ketua, kami persilakan, monggo. Terima kasih Pak Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dzini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pengurus Forum Guru Muhammadiyah Jawa Barat yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, kebahagiaan yang tentunya suatu hal yang sering kita dambakan, terutama ketika saat kita sedang menghadapi pandemi saat-saat ini. Memang imunitas tubuh juga sangat dibutuhkan selain dari keyakinan dan keimanan yang tentunya mungkin akan senantiasa berbarengan untuk meningkatkan ketahanan tubuh kita. Oleh karena itu maka mudah-mudahan forum ini tidak menjadi beban, tapi menjadi kegembiraan dan kebahagiaan. Insya Allah
Kalau kita sama-sama memandang bahwa ini sebuah kegembiraan, maka tidak akan jadi beban buat kita semua. Dan insya Allah kita jadikan forum ini menjadi forum kebahagiaan. Artinya kita akan selalu memberikan kebermanfaatan. Kenapa tidak? Karena semakin kita bermanfaat, maka akan semakin bahagia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Oleh karena itu, maka saya yakin betul kesuksesan itu bukan ketika kita menjadi orang besar, tapi kesuksesan adalah ketika kita bisa membahagiakan dan bermanfaat buat orang lain. Oleh karena itu, mudah-mudahan forum ini adalah salah satu wadah agar kita bisa menggembirakan banyak orang, terutama guru-guru di Muhammadiyah Jawa Barat. Bapak sekalian yang saya hormati, terkait dengan itu maka saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk mendudukkan forum ini adalah pergerakan. Forum ini adalah sebuah keinginan bersama untuk menjadikan guru-guru Muhammadiyah ini bisa berada pada satu tempat yang layak untuk bersaing dengan guru-guru lainnya di luar Muhammadiyah. Oleh karena itu maka sebentar Bapak Ibu, ini ada telepon dari Sekretaris Dikdasmen. Pak Din, silakan lanjutkan dulu. Saya terima dulu sebentar. Ya, siap, Mangga. Ya, Bapak Ibu mohon sabar, Pak Ketua sedang menerima telepon dari Sekretaris Dikdasmen untuk sangkut pautnya juga mungkin persiapan ke depan mengenai persiapan pelantikan seperti itu. Insya Allah beberapa informasi yang telah kami terima, kita akan menerima amanat untuk pelaksanaan training of trainer dari P4TK untuk 2 kelas yaitu 40 orang. Dan tadi juga telah diberi arahan bahwa khususnya ini untuk guru-guru IPA sebenarnya, tetapi nanti kita minta kompromi agar semua pengurus bisa ikut meskipun bukan guru IPA ya, karena memang kita ini untuk trainer juga pengurus FGM Jabar harus bisa terlibat seperti itu. Mungkin di antara teman-teman juga ada yang bisa dijadikan trainer di sini, ya mungkin beberapa yang bisa punya keahlian khusus, apakah misalnya nantilah mungkin Pak Iwan akan menyampaikan lebih detailnya, kami umum saja. Di mana tempatnya kemungkinan di Lembang, tapi nanti lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Pak Ketua mungkin. Kemudian sasaran kedepannya bahwa kita ini akan terus menghidupkan FGM kabupaten kota. Jadi FGM Jabar itu sebagai payungnya saja. Kita sebagai semacam payung untuk mengaktifkan kegiatan FGM kabupaten kota, karena yang punya anggota itu di FGM kabupaten kota. Kita yang di Jabar sebagai penggerak ya, sebagai motivator untuk jalannya FGM yang tingkat bawah gitu. Karena memang FGM sampai ke kabupaten kota ya, tidak sampai ke cabang. Itu sekedar informasi saja ya, nanti mungkin lebih detailnya akan disampaikan lebih detail lagi oleh Pak Ketua. Itu saja sekedar mengisi waktu ya, nanti mungkin akan lebih banyak dengan dialog Bapak Ibu selaku pengurus yang mungkin nanti akan menerima SK turunan ya. Kalau SK yang dari Dikdasmennya sudah ada sebenarnya ya, tetapi kalau dilihat dari fungsinya itu terlalu kaku katanya, sehingga diberi amanat untuk menjabarkan menjadi fungsi-fungsi yang sifatnya strategis ya. Jadi itu dibolehkan memang di anggaran dasar rumah tangga supaya kita lebih leluasa untuk bergerak ya, lebih leluasa untuk. Monggo Pak Iwan, silakan. Mangga Pak Iwan, mangga. Tapi jelas, suaranya jelas Pak Iwan. Stabil di sini. Gambar jelas, suara jelas. Iya, memang lagi hujan, memang kadang-kadang tidak stabil gitu ya. Monggo. Tapi di sini bagus Pak Iwan. Jelas Pak Iwan, suaranya jelas. Baik, mangga.
Suantana saya. Pak Iwan, bisa mendengar suara kami? Enggak, Pak. Ya, jelas. Atas, Pak. Udah bagus, bagus. Saya, Pak. Ini nge-like nabe. Baik, Bapak Ibu atur nuhun nabe faltos kuping oge kultum ti Pak Ahmad Basori anu singkat tapi padat ya. Pandal popol kata mundal. Bapak Bapak Ibu sadayana panginten insyaallah tadi saya udah konsultasi juga dengan Pak Sekjen Dikdasmen bahwa insyaallah apa yang menjadi cita-cita kita juga bisa sejalan, seiring dan gayung bersambut kata orang Sunda, bahwa ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi konsen kita, di mana untuk FGM Jawa Barat ini kita harus lebih progres begitu Bapak Ibu ya, walaupun sebenarnya Jawa Tengah pun baru tahun ini disahkan atau di SK-kan oleh Dikdasmen PWM Jawa Tengah, saya dengar begitu, walaupun sudah berjalan 1 tahun lebih katanya untuk FGM-nya. Oleh karena itu maka Bapak Ibu, Jawa Barat sebagai sebuah provinsi yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, dengan kultur dan budaya yang sangat khas dan menjadikan sebuah kekuatan buat kita semua untuk bisa mengangkat pendidikan dengan khas Jawa Barat di tingkat nasional ini bisa jauh lebih terfasilitasi oleh Forum Guru Muhammadiyah Jawa Barat ini. Dan tentunya juga Bapak sekalian kita akan sinergi dengan pembangunan yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat, terutama untuk bagaimana meningkatkan kapasitas guru di Jawa Barat. Terutama kita juga ingin agar guru-guru di sekolah-sekolah Muhammadiyah ini benar-benar bisa bersaing, bisa meningkatkan tingkat keprofesionalan dan keterampilannya, terutama menghadapi era revolusi industri 4.0 yang sekarang sudah menuju ke 5.0 ya. Itu juga menjadi tantangan terbesar buat kita semua nanti bagaimana Forum Guru Muhammadiyah ini bisa hadir untuk bisa menjawab semua tantangan tersebut. Oleh karena itu maka pembina kita insya Allah akan menjadi tempat kita untuk bisa berdiskusi dengan beliau-beliau. Ada Bapak Profesor Dr. Wahyu Sri Gutomo, SSI, MSI, PhD. Beliau adalah Dekan Fakultas Fisika ITB yang bersedia untuk menjadi pembina, ketua pembina kita. Mudah-mudahan beliau sangat punya banyak pengalaman terkait dengan peningkatan inovasi pembelajaran. Ya, mudah-mudahan beliau bisa terus membimbing kita nanti. Ada juga Bapak Rektor UMB, beliau bersedia untuk menjadi pembina kita. Bapak Profesor Dr. Insinyur Heri Suhardianto MSc, yang insya Allah beliau juga akan siap untuk membina Forum Guru Muhammadiyah Jawa Barat ini. Juga Rektor Unisa, ya Ibu Tia Setiawati, dengan gelar yang saya sebutkan karena panjang sekali gelarnya. Jadi beliau, Bunda kita ini hadir kemarin dan insya Allah kata beliau siap untuk mendampingi Forum Guru Muhammadiyah Jawa Barat ini ke depan. Ya, jadi mudah-mudahan kita akan didampingi oleh 2 rektor, Rektor UMB dan Rektor Unisa untuk pembinanya. Begitu juga Bapak Dr. Cecep Taufikur Rahman, PhD. Beliau adalah dekan di UMB dan beliau juga ada seorang ulama yang sangat konsen untuk pencerahan sekarang ini di berbagai tempat, baik di kampus ataupun di pengajian-pengajian. Dan beliau adalah lulusan dari Timur Tengah dan alhamdulillah siap untuk mendampingi dan membimbing kita juga menjadi pembina di Forum Guru Muhammadiyah. Dan juga anggota pleno Majelis Dikdasmen akan jadi pembina kita. Di antaranya ada Bapak Supala MAG, ada Bapak Yanto sebagai sekretaris, ada juga Pak Subhan, ada juga Pak Saiful Anwar, dan juga Pak Alan Mubarak. Beliau insya Allah siap untuk mendampingi kita dan membina kita. Dan insya Allah juga FGM ini penanggung jawabnya adalah
Bapak Ketua Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat bidang pendidikan, Bapak Profesor Dr. Udin Saifuddin Saud. Beliau juga sudah siap menjadi penanggung jawab dari program FGM ini beserta dengan Ketua Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bapak Andriana MPD ya. Bapak Ibu sekalian, ini yang insya Allah akan memperkuat jajaran pembina kita di Forum Guru Muhammadiyah Jawa Barat. Insya Allah kita akan hadirkan beliau-beliau itu dalam kegiatan-kegiatan ke depan, untuk memberikan penguatan, memberikan pencerahan juga pada kita semua terkait dengan isu-isu atau hal-hal yang penting untuk program-program FGM Jawa Barat ke depan nanti. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa bisa berkunjung. Pak Profesor Wahyu juga mengundang untuk hadir di ITB sebenarnya, tapi beliau masih sibuk. Jadi insya Allah nanti kalau beliau masih sudah tidak terlalu sibuk, katanya akan mengundang FGM untuk hadir di kampusnya yaitu di ITB. Saya kira mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama menjadikan beliau-beliau ini sebagai pembina kita yang siap untuk mengantarkan Forum Guru Muhammadiyah ini bisa menjadi forum yang mengajak seluruh guru-guru kita di Muhammadiyah Jawa Barat menjadi guru-guru hebat tentunya insya Allah. Oke Bapak Ibu, di bawahnya ada pengurus harian, Bapak Ibu sekalian. Pengurus harian itu ada 6, ada ketua, wakil ketua, ada sekretaris 2, bendahara dan bendahara 2 ya. Jadi 6 orang ini adalah pengurus harian. Nah, pengurus harian inilah yang mengurus seluruh kegiatan FGM secara umum. Jadi beliau-beliau ini adalah nanti yang akan mengkoordinasikan, mengorkestrakan seluruh program nanti yang akan menjadi program di FGM Jawa Barat. Nah, kalau di dalam SKPP yang ada, aturannya adalah selain pengurus harian ada pengurus jenjang. Itu ada jenjang SMA, ada SMA-MA, ada SMK, ada pengurus jenjang SMP, ada pengurus SMP SMTS kalau tidak salah, dan ada jenjang SDMI. Nah, itu ada 4 jenjang itulah yang setelah standar SK itu seperti itu. Hanya Bapak Ibu sekalian, setelah kita pahami bersama dengan para pembina di Jawa Barat, lahirnya sebuah ide sebenarnya itu tidak jadi masalah dan itu karena memang udah ketentuan. Tapi kalau untuk membuat FGM ini punya progres, punya program yang tidak kaku, ya, lalu tidak terjebak pada jenjang, itu kita buatlah menjadi bidang, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ada SK turunan yang dikeluarkan oleh Forum Guru Muhammadiyah untuk kepala bidang, ya, atau ketua bidang. Nah, kita sudah membuat 7 bidang pengembangan yang insya Allah kita akan mempunyai harapan dengan 7 pengembangan ini langsung menukik atau di breakdown menjadi program-program unggulan kita nanti dalam rapat kerja kita semua. Nah, Bapak Ibu, tentunya bidang-bidang ini nanti akan lebih banyak bergerak untuk program-program kita ke depan. Dan insya Allah untuk pelaksanaannya nanti tinggal apakah ini per jenjang atau semuanya itu nanti dikelolanya oleh tiap jenjang yang ada di dalam SK. Itu Bapak Ibu ya. Oleh karena itu maka program jenjang ini tadi sudah disepakati, yang tadinya ada 6, saya tambah 7 karena kepentingan sekali ya, punya kepentingan untuk guru-guru kita. Nanti sobat saya ikut share dulu untuk ininya, tapi Bapak Ibu sekalian, tapi ini belum fix ya, karena belum di SK-kan. Hanya begini dulu, hanya ingin saya sampaikan saja, saya bacakan Bapak Ibu sekalian, karena ini belum di SK-kan, jadi saya belum bisa di-share dulu ya, supaya nanti tidak ada kesalahpahaman. Bapak Ibu, terkait dengan jenjang program bidang itu adalah, sebentar saya lihat dulu.
Terus Pak Ibu. Oke. Ada 7 jenjang Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk 7 bidang, bukan 7 bidang. Yang pertama ada bidang pengembangan AIK dan ISMUBA, apa ya? Itu ada bidang pengembangan AIK dan ISMUBA. Itu tujuannya adalah agar kita punya keinginan untuk nanti kita bisa mengembangkan AIK ISMUBA ini betul-betul menjadi tuan rumah di sekolah kita sendiri, yaitu Muhammadiyah. Jadi bagaimana AIK ISMUBA ini menjadi warna untuk semua hal yang berada di sekolah kita sebagai sekolah Muhammadiyah. Makanya ada bidang pengembangan AIK dan ISMUBA. Ketua bidangnya Pak Indra Mahendra ST, Wakil Ketua Pak Musbir Sidik SPD, Sekretarisnya Pak Asep Nawawi SAG, ya. Itu yang untuk ISMUBA, ya, untuk ISMUBA nanti. Mudah-mudahan ini menjadi lebih kuat begitu ya untuk ini, untuk kedepannya. Lalu yang kedua, bidang kerjasama dan kemitraan, ya. Ini tadi untuk pembina AIK ISMUBA adalah Pak Dr. Haji Cecep Taufikul Rahman PhD dan Bapak Saiful Anwar SPD MPD, itu pembinanya. Kalau untuk bidang kerjasama dan kemitraan, pembinanya Bapak Haji Enang Ahmadi MPD dan Bapak Yanto Supriyanto SPD ME. Ketuanya Pak Didin Setiawan MPD, Wakil Ketua Pak Abdul Latif SPD, dan Sekretarisnya Pak Adi Nugraha SE. Ya. Untuk bidang pengembangan inovasi pembelajaran, pembinanya Bapak Profesor Heri Suhardianto MSc dan Bapak Supala MAG. Ketua bidangnya adalah Pak Iwan Sarip Setiawan MPD, Wakil Ketua Pak Ade Rojudin Eshud, dan Sekretarisnya Bu Emma Mariani SPD. Nah, untuk bidang penelitian dan pengembangan profesionalisme guru, pembinanya Profesor Dr. Wahyu Sri Gutomo SSI MSI PhD, ketuanya Pak Khairul Anwar SPD, Wakil Ketua Pak Ahmad Padoli MPD, Sekretarisnya Bu Erni Yuniar SSI MPD. Yang kelima, bidang sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan, pembinanya Ibu Tia Setiawati SKP MKep NS SP TEP AN. Nah, itu agak panjang ini gelarnya. Ketuanya Bapak Ucin Hervin MPD, Wakil Ketua Pak Dedeng Mulyadi MPD, dan Sekretaris Muhammad Taufik Wijaya SAG. Untuk bidang pengembangan data, informasi, dan media sosial, pembinanya Bapak Dr. Subhan Dwianto MM, ketuanya Pak Encep Makmun STMPD, Wakil Ketua Pak Ahmad Basori MAG, Sekretarisnya Ibu Alisandi Oktaviapatia ST. Nah, untuk bidang advokasi dan perlindungan guru, pembina Bapak Alan Mubarak Ulumuddin MPD, Ketua Pak Yudianto SPD, Wakil Ketua Agus Barkah SPD, dan Sekretaris Ibu Yani Mariani SAG. Bapak Ibu, itu susunan dari ketua bidang yang insya Allah akan menjadi program unggulan kita untuk program Forum Guru Muhammadiyah ke depan. Bapak Ibu. Itu mungkin Bapak Ibu ya, insya Allah nanti dalam rapat kerja ini tiap bidang ini akan bekerja untuk menyusun program-program yang insya Allah program-program tersebut akan kita wujudkan dalam aksi nyata, ya, bagaimana mengimplementasikannya. Terutama nanti untuk program-program ini kita akan lebih gerakan itu di tingkat daerah, itu kota dan kabupaten. Agar kota dan kabupaten seluruh Jawa Barat ini bisa bergeliat, bergerak begitu, sehingga nanti semua elemen dari guru-guru yang ada di tiap daerah itu bisa bersama-sama untuk memajukan guru-guru yang ada di sana. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, 7 dari bidang yang sedang kita akan tuju, dan pelaksanaan Bapak Ibu sekalian nanti, apakah nanti pelantikan itu hanya akan berdasarkan SK yang sesuai dengan SK yang ada di Forum Guru Muhammadiyah Pusat, yaitu di perjenjang,
atau apakah kita akan sekaligus dengan bidang. Nah, itu juga akan nanti kita akan coba lihat seperti apa nanti bentuk pelantikannya. Kalau biasanya karena memang kita akan dihadiri oleh Forum Guru Muhammadiyah Pusat juga, mungkin saya lihat kalau untuk pelantikan itu biasanya berdasarkan PP Pusat, yaitu berjenjang yang akan dilantiknya. Tapi nanti setelah dilantik untuk rapat kerja per bidang, begitu, supaya nanti bisa lebih mudah nanti dalam mengeksekusi program-program Forum Guru Muhammadiyah ke depan. Saya kira itu, dan yang akan kami sampaikan selanjutnya adalah langkah pertama dari Forum Guru Muhammadiyah adalah satu kerjasama yang sudah dirintis sebelumnya, yaitu kita kerjasama dengan P4 IPA, di mana insya Allah kita akan kerjasama P4 TK IPA akan mengadakan master training atau training of trainer untuk desain pembelajaran digital ya berbasis IPA itu atau science, itu akan diselenggarakan selama 7 hari. Nah, selama 7 hari, dan di dalam pelaksanaan pelatihan itu kita akan sisipkan pelantikan Forum Guru Muhammadiyah Jawa Barat. Itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dalam acara kerjasama dengan P4 TK IPA, yaitu kita akan melatih calon-calon trainer yang mudah-mudahan nanti ini akan menjadi master trainer kita selama 7 hari. Rencana kita nanti di hotel, ya, sedang dicarikan hotel yang ada di Kota Bandung atau sekitarnya. Rencana akan kita laksanakan tanggal 10 sampai 17 Desember. Nah, pesertanya adalah guru-guru IPA. Itu kan, guru-guru IPA dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Boleh MA juga, boleh MTS, boleh MI, tapi tidak lebih banyak dari SD, SMP, dan SMA, begitu jumlahnya. Oleh karena itu, maka Bapak Ibu sekalian, apakah nanti kepala sekolah yang ada sekarang ini boleh menjadi peserta? Nanti kalau boleh, ya udah aja, pesertanya sekaligus juga adalah Bapak Ibu sekalian, begitu. Karena pesertanya ada 40 orang, ya, jadi ada 2 kelas nanti, satu kelas 20 orang, karena tidak boleh lebih sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Jadi kita akan nanti ada 2 kelas, yaitu 40 orang, jadi 20-20. Nah, kalau nanti diperbolehkan siapa saja yang penting punya kemampuan digital, kemampuan untuk bisa menjadi trainer IPA ya atau sains, dan saya kira semua kepala sekolah di sini hebat-hebat punya kemampuan itu, kenapa tidak? Nah, insya Allah saya akan coba nanti besok untuk mendiskusikannya dengan P4 TK IPA. Kalau memungkinkan, insya Allah semua peserta mungkin Bapak Ibu sekalian boleh bisa. Tapi kalau tidak bisa harus guru, ya terpaksa Bapak Ibu nanti harus segera menyampaikan data guru yang akan dicalonkan atau ditugaskan, begitu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, hanya nanti untuk pelantikan kita bisa bersama-sama di tempat itu. Gitu. Tapi saya mau berharap mudah-mudahan bisa gitu ya Bapak Ibu menjadi peserta gitu, sekaligus juga sambil menyelam minum air atau sekali merangkul dayung 2-3 pulau terlampaui begitu. Itu kan inginnya begitu supaya diskusinya lebih lepas begitu ya Pak ya, selama 7 hari bisa banyak berdiskusi gitu selama. Itu kan keinginan. Tapi kalau misalkan aturannya tidak boleh, ya tentunya kita bisa siasati dengan tetap guru-guru yang kita tugaskan atau yang kita tunjuk nanti untuk menjadi peserta. Tapi kita hanya ikut nanti pelantikan saja pada saat pelaksanaannya itu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi saya kira itu dulu yang disampaikan. Jadi insya Allah nanti kita akan coba koordinasi besok. Tapi malam ini saya akan sharekan pada semua di grup untuk menyampaikan dulu nama guru. Nama guru, tapi jangan dulu disampaikan ke gurunya, khawatir nanti diperbolehkan gitu. Kalau diperbolehkan Bapak Ibu aja jadi pesertanya gitu. Bapak ya. Tapi kalau tidak, guru itu nanti yang harus menjadi pesertanya.
Gitu Bapak Ibu. Makanya karena kalau pemikiran saya adalah kalau Pak Kapus mengatakan boleh dari dosen, kenapa kepala sekolah tidak boleh gitu? Gitu ya Pak ya. Kenapa guru tidak boleh gitu ya, guru yang kalau SD kan nggak ada guru IPA di SD, itu kan guru apa saja, pasti wali kelas kan begitu. Itu ya, ini mah Pak pendapat saya gitu. Tapi mudah-mudahan lah nanti saya akan lobby gimana kalau semua peserta ini bisa menjadi semua pengurus ini bisa menjadi peserta, karena memang ini mah untuk master trainernya. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa nanti menjadi trainer untuk digitalisasi pembelajaran sains begitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu informasi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan tanggal 10 adalah tanggal yang sudah ditetapkan oleh Pempat TK IPA untuk pelaksanaan pelatihan. Tinggal nanti menunggu tempat dan peserta, Bapak Ibu ya, pesertanya. Insya Allah nanti beberapa hari ke depan akan kami terus informasikan progresnya seperti apa. Dan mudah-mudahan langkah awal ini menjadi sesuatu yang bisa menggerakkan guru-guru Muhammadiyah ya untuk bisa berperan aktif lah menyongsong era baru, era digital, karena memang sekarang pembelajaran juga akan pasti berbasis digital. Dan insya Allah untuk namanya sekarang itu adalah TOT Media Pembelajaran atau TOT Media Digital Pembelajaran Sains. Jadi tema pelatihannya adalah TOT Media Digital Pembelajaran Sains. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti ini kan harus segera nih pesertanya. Jadi mudah-mudahan malam ini kita udah sepakati kemungkinan kalau mungkin Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa menjadi peserta. Nah, kenapa tidak gitu Bu? Ya, hanya nanti bagaimana nih teknisnya begitu kalau diperbolehkan. Sehingga nanti 7 hari itu selain kita juga ikut pelatihan, sekaligus juga kita bisa bersama-sama ikut pelantikan begitu. Itu mungkin Bapak Ibu ya untuk penjelasannya, mudah-mudahan bisa menjadi pemakluman. Kalau tidak bisa, kita tidak bisa memaksakan karena harus guru IPA misalkan seperti itu. Ya itu mungkin menjadi hal yang memang perlu kita pahami bersama dan maklumi bersama. Oke. Bapak Ibu itu ya yang menjadi tahapan kita ke depan setelah nanti pelatihan dan pelantikan, kita akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu bagaimana kita menggembirakan semua PDM baik kota atau kabupaten untuk bisa mendirikan atau membentuk forum guru Muhammadiyah tingkat kota dan kabupaten. Nah, itu juga menjadi tanggung jawab kita agar Jawa Barat cepat bergerak agar forum guru Muhammadiyah ini juga bisa menjadi forum yang bisa menggembirakan dan memajukan, atau tadi istilah Pak Ahmad Bas itu berkemajuan. Jadi forum guru berkemajuan. Dan ada titipan dari Ketua Forum Guru Muhammadiyah Pusat, Pak Fahri. Beliau menjapri saya, mengatakan Bapak Iwan nitip PPDB ya, karena sekarang sedang sibuk-sibuknya PPDB, itu penerimaan peserta didik baru. Pak Iwan, tolong sampaikan pada teman-teman semua di Jawa Barat, PPDB segera mulai. Ya, Bapak Ibu, PPDB segera mulai, lakukan strategi-strategi yang jitu, strategi yang membuat semua orang mau melirik sekolah kita. Dengan istilah beliau, lakukan PPDB abnormal. Kata beliau begitu. Yaitu orang jadi PPDB yang tidak sama dengan orang lain. Harus punya nilai diferensiasi. Harus punya nilai bagaimana merangkul. Bukan menjemput, bukan menunggu, tapi mendatangi. Gitu. Ya, bukan menunggu tapi menjemput mereka, hadirkan mereka. Itu kata Pak Fahri. Sehingga sekolah-sekolah Muhammadiyah menjadi sekolah-sekolah yang punya siswa yang tidak menurun begitu. Itu kata beliau begitu. Oleh karena itu maka saya sampaikan pada kesempatan ini dan beliau mengatakan salam
untuk semua pengurus FGM Jawa Barat. Sukses, mudah-mudahan Forum Guru Muhammadiyah Jawa Barat semakin berkemajuan, kata beliau begitu. Bapak Ibu, itu ya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan FGM Jawa Barat ini semakin dikenal, Bapak Ibu sekalian, karena tadi juga saya buat bidang media, informasi, dan media sosial. Nah, kenapa Bapak sekalian? Karena justru itu sangat penting, Bapak Ibu. Jadi nanti kita punya website, punya media sosial sendiri, punya data, jadi big data ya, kita punya data yang sangat lengkap dari sekolah-sekolah atau terutama guru-guru yang ada di Jawa Barat ini, agar kita bisa memetakan bagaimana gerakan-gerakan kita ke depan. Karena kalau tidak punya data, rasanya agak sulit nanti untuk bergerak begitu. Jadi nanti kalau kita mau mengecek berapa guru yang belum sertifikasi itu ada datanya gitu. Kalau kita mau mengecek berapa guru yang belum in passing itu ada data. Saya kira itu nanti di pusat data kita nanti kita punya itu. Nah, ini juga menjadi hal yang penting Bapak Ibu sekalian. Terutama juga nanti ada yang tadi baru itu adalah advokasi dan perlindungan guru. Di mana Bapak sekalian ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak terjadi guru-guru yang harus didampingi ya untuk mendapat kekuatan dan mendapat perlindungan. Karena memang ini penting Bapak Ibu sekalian. Dan Forum Guru Muhammadiyah harus tampil untuk bisa membela hak-hak guru-guru begitu ke depan. Itu mungkin Bapak Ibu ya untuk sementara yang saya sampaikan Pak Adin, dan mudah-mudahan kita bisa berdiskusi untuk beberapa hal ke depan, terutama untuk silaturahim dulu dan memperkenalkan Pak Adin, karena ketika kemarin juga tidak semua ya, singkat aja 2 menitan, nanti kita dengar dengan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas arahan, sambutan, dan juga informasi singkatnya. Baik, sesuai dengan agenda, kita menyapa dulu teman-teman, minimal memperkenalkan diri dulu, maksimal 1 atau 2 menit, dan juga merespon apa yang menjadi bahan-bahan ke depan. Kita mulai dari alfabetis mungkin Pak, apa gimana? Atau siapa yang mau raisan dulu? Atau saya sebutkan satu persatu, Pak Ketua? Ya, langsung oleh Pak Adin aja supaya nanti. Baik, kita mulai dari Pak Ahmad Basori dulu, sesuai alfabetis Pak. Monggo menyampaikan kenalan, dan tadi sudah sih, tapi ingin merespon dulu. Pak Ahmad Basori bisa memantau? Mohon, monggo. Mengapa? Bismillah, tes. Ya, jelas Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahmad Basori Hidayat, SMA Muhammadiyah 4 Kota Bandung. Tepatnya di Kecamatan Cibiru, sudah mafhum lokasi sekolahnya strategis sebetulnya. Bisa bisa ditempuh dari berbagai jurusan, baik di arah barat, di arah timur maupun di arah selatan. Bahkan ya berdampingan dengan UIN Bandung lah ya. Mengawali tugas sebetulnya tahun 1994 sudah cukup lama, hanya awal tugasnya di Cianjur. 2008 kurang lebih atau 2009 kita mutasi ke Bandung, dan alhamdulillah di SMA Muhammadiyah 4. Untuk sementara di SMA Muhammadiyah 4 diberikan kepercayaan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah untuk menduduki jabatan kepala sekolah. Saya kira hal-hal lain barangkali di dunia pendidikan ya insya Allah kita juga aktif di beberapa sekolah, termasuk juga di pondok pesantren. Di pimpinan cabang Muhammadiyah Ujung Berung kebetulan juga ada, bukan kebetulan ya, ada pondok pesantren Samsul Ulum. Kita juga bersama-sama membangun pesantren di Samsul Ulum di Ujung Berung, dan alhamdulillah dikomandani Pak Dr. A. Jamzam. Relatif sekarang respon dari masyarakat sudah cukup bagus. Sedikit terkait dengan amal usaha barangkali di SMA Muhammadiyah 4 juga ini kepercayaan masyarakat semakin tinggi. Alhamdulillah saat ini kekuatan kelas kita sebetulnya sudah mencapai kisaran 19 sampai 20 kelas lah ya, 20 kelas. Dan nampaknya per kelasnya maksimum sesuai dengan ketentuan Permendikbud
per kelas harus 36, jadi alhamdulillah maksimum 36, nampaknya dari 20 kelas itu. Sekali lagi ini menjadi modal bagi kami untuk terus mengembangkan dan membangun amal usaha lebih bagus di SMA Muhammadiyah 4. Selanjutnya terkait dengan Forum Guru Muhammadiyah ini, saya kira saya sangat-sangat sangat-sangat apresiasi ya, mendukung penuh lah terkait dengan Forum Guru Muhammadiyah ini. Jadi harus menjadi forum untuk solusi pendidikan Muhammadiyah yang berkemajuan, saya kira. Terkait saran komposisi bidang-bidang tadi, prinsipnya sepakatlah Pak Ketua ya. Jadi kalaupun nanti ada pengurangan dan penambahan, saya kira itu bisa didiskusikan barangkali di tatap muka kita. Jadi dari 7 bidang saya kira tadi ya, memang selama ini Abdi secara pribadi belum sempat mengkaji, mendalami, membaca terkait dengan ketentuan atau regulasi Forum Guru Muhammadiyah yang diterbitkan PP. Acan gaduh Pak Iwan, mudah-mudahan Pak Iwan tiasa nge-share barangkali ketentuan atau apa itu tadi ya. Ya. Ketentuan Forum Guru Muhammadiyah itu. Jadi komposisinya apa saja, bidang-bidang yang tentu harus dibentuk apa saja. Tapi pada prinsipnya untuk sementara kita sepakat lah. Terkait dengan langkah-langkah awal yang sebetulnya ini sangat-sangat luar biasa nih, Forum Guru Muhammadiyah ini dilantik oke belum, tapi melangkahnya sudah luar biasa nih Pak Iwan. Terima kasih. Prinsipnya ya disupport lah ya. Jadi belum apa-apa sudah kita mencoba untuk menggulirkan, menyelenggarakan apa tadi teh? Pelatihan. Ya, TOT itu ya tadi betul TOT. Saya kira Pak Iwan bisa saja lah tadi sepakat bahwa kalaupun kemudian pesertanya relatif harus diambil dari guru-guru IPA misalnya, saya kira ya kepala sekolah juga diberikan kesempatan atau 1-2. Hanya kalau melihat agenda dan kalender akademi kepala sekolah, nampaknya di bulan-bulan ini relatif sangat padat menurutnya. Bagi kita yang penyerahan rapotnya harus dilaksanakan di Desember, sekalipun memang ada himbauan atau dari Pak Menteri yang harus ditunda di Januari kan gitu. Tapi tetap saja ada beberapa amal usaha yang memang sudah paten kalendernya kudu dipastikan penyerahan rapotnya di bulan Desember. Jadi relatif ada padat. Di samping mungkin agenda-agenda lain lah ya. Jadi saya kira tentatif lah ya teman, diambil dari guru-guru IPA memang itu lebih bagus. Karena memang fokusnya pelatihan IPA ketinggalin ya, jadi trainer guru IPA saya kira. Tapi tadi tidak ada salahnya bagi Bapak dan Ibu kepala sekolah juga. Saya kira ini kesempatan yang sangat luar biasa. Prinsipnya manggalah, pokoknya Abdi support dan siap untuk menyerahkan data. Hanya kangge Abdi jigana bismillah ya. Apalagi kan nanti cukuplah kita mah mengikuti pelantikannya saja lah gitunya. Pelantikan ngawal guru-gurunya gitu ya. Ngawal guru-gurunya. Prinsipnya sepakatlah menyangkut tentang barangkali nanti ada budget yang harus dikeluarkan ya dalam rangka suksesi penyelenggaraan kegiatan TOT ini. Ya bismillah secara pribadi dan lembaga juga bismillah mendukung. Menyangkut PPDB saya kira ya di beberapa amal usaha yang mungkin sudah melangkah ya, termasuk di Pak Iwan saya kira ya. Di ABG sudah mulai, Pak Iwan sudah ada beberapa respon. Saya kira itu saja Pak Din. Ya, hatur nuhun kesempatannya. Itu saja saya kira ta'arufnya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih banyak ketemu dan kita diskusi lah. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun Pak Ahmad yang telah menyampaikan kurikulum vitae cukup lengkap, padat, singkat dan memuaskan ya. Ada 20 kelas yang hebat sekali di Bandung ini. Baik, kita beralih ke alfabet kedua Pak Abdul Latif mungkin ya. Mangga Pak Abdul Latif memperkenalkan diri dan merespon apa ini. Mangga Pak Abdul Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, terutama di sini hadir guru saya Pak Ustadz Asep Nawawi. Di beliau ini guru yang luar biasa, sudah melahirkan mungkin beberapa kader Muhammadiyah yang hari ini juga sudah ikut mengembangkan amal usaha Muhammadiyah di Kabupaten Cianjur. Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Abdul Latif
kebetulan beraktivitas di sehari-hari di SMK Teknik Muhammadiyah Pres Cianjur bersama Pak Fahrul Razi, yang hari ini beliau kan jadi ketua FKKS Jawa Barat juga. Di samping itu kebetulan saya sekretaris Majelis Ikdasmen Muhammadiyah Kabupaten Cianjur. Di sini juga hadir kan ada Bu KS Emma Mariani yang luar biasa, juga Pak Ustadz Asep Nawawi, guru saya, yang beliau di SMA Muhammadiyah. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini saya sangat luar biasa sekali bisa bergabung di forum ini. Kebetulan dalam 2 tahun terakhir saya diperintahkan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Cianjur untuk merintis salah satu sekolah Muhammadiyah di ujung Cianjur, di Cianjur Selatan. Akhirnya di Dikdasmen bersepakat kami mengakuisisi salah satu SMK swasta di Kabupaten Cianjur yang sudah hampir punah, sudah agak kolaps. Kita akuisisi menjadi milik Persyarikatan Muhammadiyah, namanya SMK Al-Jabar. Jadi sampai hari ini memang namanya belum berubah, sehingga masyarakat memang sampai hari ini agak kaget mungkin. Di tempat-tempat lain kan berdiri Masjid Al-Jabar begitu, yang itu milik Pemprov gitu ya. Nah, SMK Al-Jabar juga mereka mungkin menyangka juga ini milik Pemprov gitu. Tapi nggak apa-apa, untuk memajukan dakwah Muhammadiyah namanya Al-Jabar, tapi isinya adalah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan gitu. Jadi sampai hari ini itu namanya belum diubah. Nah, sampai ini baru tahun ketiga. Di tahun pertama kami meminta siswa yang ada di titipan sebelumnya itu dienolkan. Tahun pertama kita dapat titipan 28 siswa. Itu hasil rebut bola, bahkan bukan jemput ya tadi itu. Kita datang ke rumah-rumah. Tahun kedua dapat titipan 38 siswa. Nah, tahun ketiga ini kita dapat titipan kurang lebih 61 siswa. Jadi jumlahnya sudah mungkin ada di 130, ini baru tahun ketiga. Nah, di sini ada Bu KS Emma Mariani yang selalu saya minta dukungan untuk ketika ada sesuatu yang bisa dititipkan ke SMK Al-Jabar, nih beliau nih yang sering sekali untuk ke sana. Ya, alhamdulillah di Kabupaten Cianjur ini nambah satu sekolah Muhammadiyah, tapi namanya bukan Muhammadiyah, tapi Al-Jabar, dan itu dipastikan adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah. Alhamdulillah. Jadi memang mungkin agak unik ya, namanya masih nama Al-Jabar. Tetapi insya Allah ketika misalnya suatu saat memang sudah dimungkinkan sekolah ini menjadi namanya Muhammadiyah, insya Allah kita akan ubah ke arah sana. Tetapi sepanjang hari ini dipandang bahwa di sana dakwah Muhammadiyah agak berat, karena dari Cianjur ini posisinya 95 km ke arah selatan. Jadi sudah di ujung Cianjur, dan mereka merasakan jaringan 4G itu baru setahun ini. Sebelumnya nggak ada akses internet di sana. Nah, ini luar biasa. Tentu tantangan dakwah Muhammadiyah di sana mungkin beda dengan Ustadz Iwan di Kota Bandung ya. Beda juga dengan Pak Didin Setiawan. Nah, di sana itu dengar nama Muhammadiyah juga mungkin mereka masih agak asing, sering ketukar dengan saudara kita Ahmadiyah. Cidaun Pak ya? Cidaun bukan? Iya. Oh, sebelum Cidaun Pak. Oh. Tapi memang agak ke pedalaman itu. Saya pernah juga ke sana. Iya. Naringgul itu kali ya, Naringgul, Naringgul. Sebelum Naringgul, jadi dari sebenarnya masih di sini, cuma di pedalaman begitu Pak. Oh. Saya tembus dari Gunung Halu itu ke Cianjur. Ya. Ya. Dengan Bandung Barat. Guru-gurunya semua berasal dari daerah sekitar yang sengaja kita Muhammadiyahkan. Jadi yang dari Cianjur ini saya sendiri mungkin ditambah ada 2 orang apa 3 orang dari PCM. Sisanya itu guru-guru baru yang memang mungkin baru bersinggungan dengan kita di Muhammadiyah. Tapi sejauh ini memang
Ya, alhamdulillah ada guru juga yang hari ini membuka pengajian Muhammadiyah di rumahnya. Padahal guru tersebut memang sebelumnya tidak ada irisan-irisan dengan pemahaman kita di persyarikatan. Nah, ini mohon doa semuanya, mudah-mudahan Al-Jabar ini jadi pionir berkembangnya dakwah Muhammadiyah menusuk lebatnya hutan Cianjur Selatan. Iya, betul. Dalaman. Iya. Untuk PPDB insya Allah lah kita kalau tadi suruh merebut ya rebut dulu baru ribut gitu, kurang lebih lah begitu. Kalau ribut dulu nggak dapat siswa kita. Seperti itu. Saya kira itu berkaitan dengan forum ini tentu ya ini patut didukung bersama karena kalau di wadah-wadah tempat lain mereka sudah bergerak ke sana kemari. Nah, kita juga jangan tertinggal. Kita mengembangkan pendidikan ini jauh sebelum orang lain bergerak di bidang pendidikan. Maka forum gurunya juga mungkin insya Allah ini akan menjadi wadah bagi guru-guru kita untuk mengembangkan diri supaya guru-gurunya juga bukan hanya slogan berkemajuan itu. Saya kira itu, mohon arahan di Cianjur. Mungkin nanti kalau ada yang mau berkunjung juga boleh itu ya, dari Bandung. Sambil mungkin, touring, Pak. Ya, sambil touring bisa. Dari Bandung mungkin ya 6-7 jam lah lewat Ciwidey itu. Betul. Sepernah. Ya, kalau dari Cianjur itu besok kebetulan saya rencana ke Cianjur. Kalau ke sana saya biasa nginep paling tidak semalam atau 2 malam. Ya, kisaran perjalanan 5 jam. Ya. Itu Pak Didin. Siap. Nuhun, Pak. Ya. Terima kasih semuanya. Pak Abdul ini langsung dari Cianjur, Pak. Ya. Subhanallah, ini perjuangan cukup lebat memang. Saya pernah juga ke Cianjur Selatan dulu ya, sering kami. Iya. Mangga kita beralih ke Pak Asep Nawawi, mungkin Pak Asep untuk memperkenalkan diri dan ini. Semoga Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suaranya? Ada Pak, ada. Kurang keras Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, salam silaturahmi untuk semuanya. Sebuah kebahagiaan Pak asbahtum binikmatihi ikhwana. Ketika kita sama-sama bisa bersilaturahmi, ya bisa bertatap maya, meskipun secara tatap maya, dengan silaturahmi ini kita semua yakin sebagaimana janji Rasulullah bahwa dengan silaturahmi insya Allah akan menambah rezeki, memperpanjang umur, meskipun pada hakikatnya umur ajal udah ditetapkan oleh Allah, tapi paling tidak ketika kita bisa bagus silaturahminya, memberikan kontribusi kepada semua pihak di saat kita sudah nggak ada pun pasti ya itulah umur secara kualitasnya mungkin. Nah, salah satunya insya Allah dengan silaturahmi, salah satunya wadah forum guru Muhammadiyah ini mudah-mudahan tentunya menambah rezeki. Kita semua yakin rezeki bukan hanya materi, bukankah ilmu bermanfaat itulah rizqan thayyiban. Mudah-mudahan wa amalan mutaqabbala sebagaimana doa yang selama ini kita panjatkan setiap pagi, ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bahkan sebagaimana doa Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ketika kita bertambah ilmu, maka kita pun mohon kepada Allah supaya diberi rezeki, semakin paham, semakin mengerti. Maka mudah-mudahan semua ini menjadi semangat kita di dalam forum silaturahmi. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Asep Muhammad Nawawi, kebetulan asli dari Garut, Banyuresmi, Tuba Gendit. Saya mungkin kebetulan alumni Darul Arkom angkatan ke-8, tepatnya tahun 91. Subhanallah. Senior nih. Ya, melanjutkan ke IAIN Jogja, tafsir hadis tahun 91, dan kita sama-sama di Banyuresmi khususnya merintis ada sebuah pesantren Baitur Rohmah begitu oleh Pak Musli
itu kebetulan di belakang persis rumah saya. Nah, dulu tahun 98 kebetulan Islamic Center Muhammadiyah Cipanas itu ya ada kunjungan ke Garut meminta ke Pak Miskun pengelolaan Darul Arkom. Nah, salah satunya menunjuki saya untuk ketika PDM Cianjur meminta begitu ya. Nah, salah satunya akhirnya saya diizinkan oleh orang tua meskipun meninggalkan pondok pesantren di Garut Baitur Rahmah itu rintisan para alumni Darul Arkom sebenarnya. Nah, dari tahun 98 saya ya berkecimpung di Islamic Center, pembina asrama, ngajar begitu ya. Tidak terasa mungkin kalau sampai sekarang udah berapa tahun, tahu sekarang tahun 2021 karena kebetulan tahun 2003 ya saya istri saya orang Cianjur jadi akhirnya menetap di Cianjur, hanya sekarang mungkin ke Garut hanya sebulan sekali kebetulan karena ada jadwal pengajian cabang begitu di Banyuresmi. Nah, mulai tahun 2015 kebetulan saya mendapat mandat untuk menjadi kepala sekolah di SMA Muhammadiyah Cipanas yang kebetulan SMA Muhammadiyah Cipanas ini berdirinya dari sejak tahun 1970. Nah, dari sejak tahun 1970 selama hampir 40 tahunan gitu ya, berapa? Kalau sekarang dihitung udah 51 tahun. Iya. Nah, kebetulan ya pimpinan kepala sekolah itu dari sejak berdiri sampai tahun 2015 ya sesepuh daripada pendiri yang mewakif juga. Alhamdulillah sekarang juga usianya udah sekitar 85 tahun ya, tetap jadi sesepuh dan itulah orang tua kami di Cipanas begitu. Nah, saya mulai memimpin sekolah itu tahun 2015. Nah, kebetulan yang barusan Pak Abdul Latif itu salah satunya alumni SMA Muhammadiyah tahun 2006. Bahkan salah satunya itu yang itu wali kota Sukabumi itu alumni ICM tahun 92 karena ICM ini jadi kelas yang di boarding kelas SMA Muhammadiyah Cipanas. Jadi kalau secara dapodik administrasi segala macam di SMA Muhammadiyah. Nah, berarti saya mulai tahun 2015 dan baru kemarin pelantikan kembali masuk ke periode 2. Nah, salah satunya kemarin Pak Sekjen Bikdasmen meminta supaya saya terlibat di FGM. Mungkin ya salah satunya itulah yang menjadi jalan kita bersilaturahmi. Kebetulan kalau di sini yang sudah saya kenal lama itu sama Pak Iwan Syarif karena sama-sama waktu diklat pendidikan karakter waktu di Malang para kepala sekolah SMA Muhammadiyah begitu. Nah, salah satunya alhamdulillah saya udah kenal lama dengan Pak Patri yang Mohi itu ya, Ibu Wigati, alhamdulillah ada dalam grup WA-nya juga udah pernah kumpul dan salah satunya sudah meminta kepada saya juga mohon supaya ada forum guru Muhammadiyah Jawa Barat. Alhamdulillah ya, salah satunya saya sangat mendukung Pak Iwan yang sudah luar biasa ya, yang dengan segala kompetensinya. Bahkan kemarin juga saya juga mengucapkan selamat dan sukses ya, yang kebetulan kemarin menjadi guru inovatif Inspiratif. Subhanallah. Kreatif. Subhanallah, mudah-mudahan bisa mencerahkan dan memotivasi ya, dengan adanya forum guru Muhammadiyah ini bisa saling berbagi terutama ya, mudah-mudahan. Maka itu mungkin secara perkenalannya tadi kalau nggak salah saya disebut di ini ya Ismuba ya tadi ya, mudah-mudahan ya saya bisa berkontribusi dengan silaturahmi inilah, mudah-mudahan jadi rezeki ya yang thayyiban wa amalan mutaqabbala, mudah-mudahan jadi kebaikan untuk kita semua dan tentunya mohon bimbingan ya, meskipun secara usia saya udah mau 50 gitu ya, tapi subhanallah lah, yang nama usia tidak menjadi seolah senior atau tidak, tapi tetap ya yang paling utama adalah ketika kita saling tawasau bil haq
watawasau saling berbagi, itulah yang paling utama. Mungkin itu sebagai salam silaturahmi, mohon maaf ya dengan segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Iwan, kita beralih ke ibu-ibu dulu ya supaya adil. Atau nuhun, Pak Asep. Nuhun. Mangga ibu-ibu, Bu Yani dulu mungkin Bu Yani mangga supaya tidak Bapak salam Bu Yani dulu. Mangga Bu Yani. Enggak alfabetis juga. Monggo Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terputus Pak. Aya Bu. Mangga Bu. Iya. Punten biasa dibukain Pak. Malum ibu-ibu ya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam silaturahmi kepada semuanya, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah saya terutama bisa bergabung di FGM ini. Semoga dengan adanya FGM ini bisa menjadikan nanti guru-guru di Muhammadiyah di Jawa Barat menjadi semakin maju. Adapun progresnya yang seperti tadi Bapak Ketua sebutkan, insya Allah akan berjalan lancar dengan meningkatkan 7 bidang yang akan kita garap nanti. Mudah-mudahan menjadikan guru-guru Muhammadiyah di Jawa Barat khususnya menjadi berkemajuan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Bapak dan Ibu. Nama saya Yani Mariani. Kebetulan sebelumnya saya mengajar di SD Muhammadiyah 3 yang berada di Padasuka selama 20 tahun dan sekarang menjabat atau diberi amanah oleh PCM. Sekarang saya menjadi kepala sekolah di SD Muhammadiyah 4 Sukajadi. Mungkin begitu saja Pak Didi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu atas perkenalannya. Kita beralih ke satu lagi Bu Erni. Mangga Bu Erni. Bu Erni Junior dari Cirebon ya. Monggo Bu Erni. Bu Erni, bisa mendengar suara kami? Oh, mungkin belum siap ya, nggak apa. Kita ke Bu Erni, bisa mendengar? Halo, oh ya, siap. Mangga, silakan Bu, silakan. Punten ini masih di jalan. Oh. Biasa namanya witi sekolah. Oh, subhanallah. Kun kawanginya. 7 PPG kalau rasana abdi teh tubuhan bagian telat. Subhanallah. Punten hatur nuhun Pak Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nepangkeun abdi Erni Junior. Kaleresan nuju janten kepala sekolah SD IT Muhammadiyah di Kota Cirebon. Sungguh luar biasa bisa bergabung dengan orang-orang hebat di PGM. Semoga bisa menjadi dan membawa pembaharuan perubahan yang berkemajuan di Kota Cirebon. Karena salah satunya adalah keinginan bahwa Muhammadiyah itu jangan seperti khususnya di Kota Cirebon ya, khususnya di Kota Cirebon seperti mati segan hidup tak mau gitu. Dengan kemarin dari membaca dan menyimak dari Ketua PGM PP Pak Fahri, di sana beliau juga mengatakan bahwa abnormal ya, PPDB abnormal. Itu sungguh luar biasa sekali menginspirasi kami, sehingga dengan forum ini mudah-mudahan Pak Iwan dan rekan-rekannya juga bisa menjadi leader bagi kami yang terutama yang ada di daerah, karena kalau di Bandung insya Allah lah hebat-hebat karena berada di wilayah. Nah kalau di daerah mungkin butuh pencerahan atau sama-sama saling berdiskusi, saling sharing untuk sama-sama memajukan Muhammadiyah. Itu saja mungkin Pak Didin, Pak Iwan. Terima kasih, salam kenal buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau nuhun Bu Erni yang lagi PPG ya, mohon maaf nih. Masih sempat kita bergabung ya. Kita kembali ke Bapak-bapak ya. Kita ke Indramayu, ke Pak Indra Mahendra. Monggo Pak Indra. Pak Indra bisa monitor? Oke, Pak Indra. Oke. Kalau tidak bisa, kita beralih ke Pak M. Taufik.
Pak Taufik, monggo Pak Taufik. Ya, Pak Taufik. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Siapa ini? Pak Indra. Oh, Pak Indra dulu, Pak Indra ya. Udah Pak Indra, nanti Pak Taufik ya. Mangga Pak Indra dulu, silakan Pak Indra. Kenalkan, nama saya Indra Mahendra dari SD Unggulan Muhammadiyah Patrol. Sekolah yang baru berusia 6 tahun. Belum mempunyai alumni. Oh. Alhamdulillah sekarang sudah 288 siswanya. Alhamdulillah. Berkat arahan Pak Haji Iwan dan Pak Haji Didin. Subhanallah. Kalau sudah sekarang sudah ada 3 anggota DPRD yang menyekolahkan anaknya di kami. Alhamdulillah. Kalau trennya naik terus, mudah-mudahan Allah terus jaga sekolahnya dan Allah berikan kesehatan untuk guru-guru, Amin. untuk pimpinan cabang Muhammadiyah Patrol, dan untuk kita semua. Kita menyambut baik FGM ini untuk meningkatkan kompetensi guru, wabil khusus guru-guru Muhammadiyah. Memang banyak PR yang harus kita kerjakan, tapi ya satu persatu kita selesaikan apa yang kira-kira urgent yang sangat segera untuk kita laksanakan. Ya. Dan saya tidak menyaksikan kapabilitas Pak Iwan sebagai kepala sekolah terbaik, Pak Haji Didin, pengalaman beliau di Pemuda Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita ini menjadi FGM ini menjadi wadah bersama untuk saling maju. Amin. Maju gurunya juga, maju sekolahnya, dan maju seluruh kepala sekolahnya. Amin. Semuanya menjadi maju dengan giroh sama-sama ingin belajar, berilmu. Apa yang nanti kita dapat setelah kita diskusi ketemu itu biasanya kita suka dapat ilmu, maka segera kita amalkan. Kemarin saya dapat ilmu dari Pak Iwan, Pak Indra, segera kalau bisa jadi narasumber di forum-forum wali murid TK, alhamdulillah itu sudah kita jalani. Nah, saya sudah 2 kali jadi narasumber. Biasanya datang ketika PPDB saja, tapi masukan dari Pak Iwan langsung saya jalani. Inilah manfaat silaturahmi. Gitu. Kita butuh metode-metode PPDB yang baru. Alhamdulillah silaturahmi bisa menambah hasanah berpikir untuk kemajuan PPDB. Nah, tadi dipesankan oleh Pak Iwan juga dari Ketua PPFGM juga, karena PPDB ini ujung tombak pemasaran sekolah. Jadi PPDB ini nggak bisa kita berjalan dengan normal, harus abnormal. Nah, saya juga sampaikan ke panitia dulu itu kita sampai sekarang memang ikon kita sekolah tahfidz. Tapi ini sekarang sudah banyak yang tumbuh. Makanya saya setiap sekolah saya tambah lagi ada angklungnya. Angklung. Tampil angklung teman-teman anak siswa kita di SD, di TK-TK sekitaran Indramayu Barat. Kita minta doa dari teman-teman semua, kepala sekolah, semoga sekolah Muhammadiyah terus berkembang, maju. Dan ini memang nggak bisa kita benar sampaikan oleh Pak Fahri itu, memimpin sekolah Muhammadiyah itu nggak bisa dengan normal-normal saja. Harus abnormal dalam arti ya kita harus fokus cari peluang apa yang bisa kita gunakan untuk marketing sekolah. Terus kita juga harus selangkah lebih depan dari sekolah-sekolah yang lain. Jadi kalau sekolah-sekolah yang lain misal di sini mengikuti kita sekolah tahfidz, kita ambil lagi apa? Seperti dulu kalau nggak salah itu saya pernah baca buku Kiai Dahlan itu dulu
melakukan pendidikan dengan menggunakan meja, kursi, terus datanglah seorang kiai menyatakan Kiai Ahmad Dahlan itu sesat. Nyatanya sekarang orang sekolah menggunakan meja dan bangku. Berarti dulu itu Kiai Ahmad Dahlan sudah melakukan lompatan yang sangat jauh sebelum era sekarang. Nah, sekolah-sekolah Muhammadiyah itu harusnya lebih melompat lagi. Ketika yang lain mengikuti sekolah menggunakan kursi dan bangku, kita harus lebih gitu, daripada mereka. Karena pesaing-pesaing itu tiap tahun akan muncul. Gitu. Dan kita di sini di Patrol ya, kalau di Holgris memang basis Muhammadiyah Indramayu ya. Kalau di Patrol tuh hampir semua warga Nahdliyin. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan seorang orang yang dan ada mendaftar kita waktu itu kepala sekolah SMA N1 Anjatan bilang ke saya, Pak gimana saya tuh sebenarnya ubudiyahnya Nahdliyin tapi saya tertarik kalau sekolah di Muhammadiyah. Saya sampaikan sama Pak, insya Allah Muhammadiyah itu sama aja. Tapi nggak ditanya mau masuk surga tuh tanya NU atau Muhammadiyah. Yang penting memberikan pendidikan yang terbaik yang Bapak yakin. Alhamdulillah. Di kita tuh alhamdulillah ada dosen, sekarang ada kepala sekolah, ada tentara, ada polisi, ada kapolsek, patrol ada di kita sekolahnya. Alhamdulillah. Dan ini nggak bisa dijalani dengan sampingan. Kalau kepala sekolah menurut saya ya, yang saya alami. Kebetulan saya ini backgroundnya pengusaha, orang usaha dulu di Jakarta. Kebetulan ada kerjaan juga di Jakarta. Di telepon ini saya sempat sampai sekarang belum bisa saya iakan. Ternyata memang benar untuk merintis sekolah yang baru berkembang ini. Ternyata kita harus memilih gitu. Nggak bisa kita sampingan, misalkan kita berprofesi ganda. Gitu. Nanti nggak akan fokus. Itu pengalaman saya. Jadi ketika amanah udah di dada, kita selesaikan sebaik-baik mungkin, tinggalkan apa yang lain, insya Allah jalan-jalan kehidupan akan mudah di depan. Itu yang saya alami. Saya rasa itu kita menunggu nanti Pak Iwan untuk berkoordinasi dengan Panang kegiatan Diklat TOT P4TK IPA. Mangga bagi yang belum nanti dari daerah yang lain boleh mengikuti. Ini sangat bermanfaat. Nanti formulasinya seperti apa nanti bisa desain oleh Pak Iwan. Gitu. Memang sekolah yang maju itu harus melalui desain by design. Rencananya sebutnya dengan perencanaan pendidikan. Jadi tidak bisa by accident. Nah, kita pengen ini langsung ada kan enggak direncanakan, perencanaan lah yang menjadi titik pokok dari keberhasilan suatu program. Kalau perencanaannya matang, insya Allah program juga akan berjalan dengan baik sama juga dengan yang kita rencanakan ini. Kalau rencananya matang, insya Allah FGM akan menjadi besar. FGM akan menjadi wadah untuk mengembangkan guru dan sekolah Muhammadiyah di Jawa Barat. Hidup Pak Iwan dan hidup Pak Haji Didin. Terima kasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, turun Pak Indra atas informasi yang cukup menggembirakan juga. Kita beralih ke Pak Taufik juga dari Indramayu. Mangga Pak Taufik untuk memperkenalkan dan merespon. Mangga. Kedengaran Pak suara saya? Ada Pak, hanya kurang keras Pak. Monggo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf Pak, kemarin saya waktu di Antapani di Pak Iwan sama Pak pulang dulu Pak. Iya nggak apa-apa karena jauh ke Indramayu ya. Oh, itu anaknya Pak Indra sakit Pak. Jadi, iya betul. Mohon maaf sekali.
Jadi insya Allah kami sudah jalin silaturahim dengan teman-teman. Ya, nama saya Muhammad Taufik dari SMP Muhammadiyah Segeran di salah satu sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Indramayu, Pak. Nah, tepatnya di Kecamatan Juntinyuat. Juntinyuat, oh ya. Ya, di Juntinyuat. Dan Juntinyuat itu mungkin satu-satunya, Pak, di Indonesia satu kecamatan punya 2 PCM, Pak. Oh. Ya. 2 PCM ya? Iya, ada 2 Emang PCM. luas, Ini satu-satunya di Indonesia. Ya, saya kebetulan di PCM Segerannya. Oh. Jadi seperti itu. SMP Muhammadiyah Segeran ini alhamdulillah Pak, sekolah lama, tapi tadi seperti yang dari Ibu Erni Junior itu hidup segan mati pun tak mau awalnya Pak, seperti itu. Ya. Karena kita berada di daerah dan di sana kita berhadapan dengan sekolah yang sangat besar sekali. Tapi saya tidak pesimis dan saya tetap optimis Pak. Optimis. Saya juga banyak belajar dari Pak Derojudin itu yang tadinya muridnya beberapa, sekarang udah lumayan banyak ya Pak Derojudin dari Edu Dampit. Sukabumi ya. Sukabumi. Ya. Begitu saya masuk di SMP Muhammadiyah Segeran itu tahun 2017 Pak. 2017 saya masuk karena kebetulan basic saya itu sebenarnya beragam Pak. Ada dari IT, ada juga dari manajemen gitu ya. Yeah. Saya mengikuti perkembangan zaman, saya rubah sekolah itu menjadi full day Pak. Menjadi full day yang sekolah yang berbasis teknologi. Karena pada saat itu saya mengikuti perkembangan teknologi yang 5.0. Jadi saya pasang semua itu di semua sudut wifi dan satu-satunya sekolah yang membolehkan bahkan mengharuskan siswanya pakai HP Pak. Oh, iya. Iya. Karena bagi saya HP itu bukan dilarang di anak Pak. Tapi justru HP itu menjadi salah satu media pembelajaran untuk anak-anak gitu ya. Saya rubah dari sistem menggunakan multimedia dan menggunakan HP itu. Begitu 1 tahun berjalan, COVID datang, Mbak. Akhirnya berantakan semua. Ya, begitu COVID datang, akhirnya kita lockdown lagi. Ya, sekarang sudah mulai pemulihan lagi, Pak. Pemulihan pembelajaran menggunakan berbasis IT lagi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bahkan kemarin juga kami dapat dari Kominfo itu satu layanan internet pasang antena itu dari Kominfo. Jadi kami menggunakan 2 ISP, Pak. Ada dari TD, Telkom, dan dari Kominfo hari ini. Itu gratis, Pak? Berbayar? Gratis, Pak. Kalau dari Kominfo gratis, Pak. Alhamdulillah. Itu gratis. Cuma kapasitasnya masih kurang memenuhi, Pak. Kecil. Jadi ya namanya juga gratisan. Jadi seperti MPBS. Ya, itu jadi nggak terlalu besar. Tapi alhamdulillah kita membantu ya. Bahkan alhamdulillah Pak, saya banyak bergaul, bertemu di forum SGM ini dengan para cendekia, dengan para orang-orang yang luar biasa. Dan minta doanya Pak, saya ini lagi coba mengembangkan e-learning Pak, jadi e-library. E-library, oh ya. Berbasis QR code Pak. Jadi nanti pembelajarannya kita anak cukup men-scan menggunakan QR code saja. Oh iya, QR code ya. Sebagai contoh, umpamanya tanaman IPA ya, IPA ini tanaman lidah buaya umpamanya. Nanti anak menulis di situ lidah buaya itu apa, dari fungsinya apa, nama latinnya apa, kegunaannya apa, bla 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 bla. Kita QR code kan. Kita laminating, kita tempelkan di tanaman itu, Pak. Jadi ketika anak belajar cukup di scan saja.
informasi sudah muncul di sana. Itu lagi canggih juga. Itu dari sisi proses pembelajaran. Yang jelas saya masih butuh banyak ide-ide luar biasa tadi dari Pak Iwan, Pak Didin, Pak Adarujudin dan sebagainya. Karena tadi butuh ide abnormal katanya Pak. Seperti itu. Iya. Ya, terutama dari Pak Ketua ini, dari Pak Iwan ini. Saya kemarin berkunjung ke Antapani, ternyata luar biasa. Banyak ide-ide barulah yang muncul di saya. Termasuk saya ngobrol dengan Pak Indra, dengan komunikasi ya banyak dengan Pak Indra tadi. Yang dekat, nyambung gitu ya. Sama ya dia dari SD, saya di SMP seperti itu. Saya pikir cukup Pak, sekian saja kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Taufik atas idenya tadi. Saya baru dengar ada QR code ya untuk membaca data pohon ya. Ini bagus sekali idenya. Nanti kita diskusi lebih lanjut mungkin. Kita beralih ke ibu lagi Pak Ketua ya, ke Ibu Emma. Bu Emma belum ya tadi? Mangga Bu Emma. Ya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nepangkeun panginten abdi Emma Mariani kaleresan ti Cianjur ti SD Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur. Alhamdulillah. Panginten ngahatur nuhunkeun parantos diangkeun ku Pak KS Pak Iwan hatur nuhun pisan. Isin nama di paparinan amanah anu nembe asah henteu teu acan tiasa gitu kanggo Emma mah Bapak hapunten. Sasarangan Bu, ya misalnya. Panginten alhamdulillah danget ayeuna di paparinan amanah ti Bapak pimpinan PDM sareng Majelis Dikdasmen Emma teh anu disepuhkeun di SD Islam Kreatif Bapak. Alhamdulillah. Panginten alhamdulillah nembe ngadampal tahun kalima panginten. Subhanallah, Islami. Mohon alhamdulillah SD Islam Kreatif di paparinan amanah ti Kementerian janten sekolah rujukan nasional. Panginten anu konsisten nampi murangkalih inklusi. Oh iya. Alhamdulillah seueur murangkalih ya mungkin bisa dibilang anak-anak langit, doa-doa langit yang selalu terkabulkan. Janten SD Islam Kreatif mah di paparinan kaberkahan we panginten. Kamari paparinan deui amanah janten lolos sekolah penggerak. Hiji-hijina SD swasta di Kabupaten Cianjur mung SD Islam Kreatif anu lolos. Subhanallah. Mohon upami negrina nama 23 swastana SD mung hiji kalaresan SD Islam Kreatif. Panginten doa timurangkalih anu istimewa we panginten anu etata anu saroleh anu inklusi anak istimewa panginten. Terus alhamdulillah oge panginten duka upami sahur panginten ieu mah sasauran we panginten SD Islam Kreatif Muhammadiyah utamina nama Muhammadiyah panginten sok janten da Cianjur mah kota alit panginten sok janten trending wae saurna teh di dinas pendidikan teh janten ku SD swasta nu sanes mah nya panginten ongkoh enggal tapi meroket langsung SD Muhammadiyah teh. Panginten doa ti murangkalih kaberkahanana Bapak, kaberkahan ti anak-anak istimewa itu. Panginten mudah-mudahan alhamdulillah oge kantos studi banding ka sakolana Pak KS di Antapani. Panginten aya oge ilmu-ilmuna sok diieukeun Bapak izin. Sok diterapkeun di SDIK panginten. Janten jangan rumaoskeun we ari anu nabina rayi mah karakana gitu Bapak janten sok rada-rada hoyong sami we niru geuningan gitu.
janten hapunten panginten upami saalit seueurna aya nu dianggo panginten. Teras alhamdulillah pembinaan istilahnya program-program dari Bapak Majelis Dikdasmen selalu meminta progres-progres terbaru karena ya mungkin itu tadi Bapak untuk kemajuan utamina panginten sekolah Muhammadiyah. Panginten mudah-mudahan hatur nuhun tos diangken lebetna SD Islam Kreatif utamina EMA karena PGM ieu mudah-mudahan ngajantenkeun SD Islam Kreatif Muhammadiyah panginten di Kabupaten Cianjur istiqomah Bapak. Amin. Konsisten di bidang inklusinya. Panginten mung sakitu anu tiasa dipihatur. Hatur nuhun sakali deui panginten kanggo Bapak mung tiasa maparinan doa we sing panjang yuswa tur sehat kasadaya. Mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin yang terakhir dari ibu-ibu nih, Ibu Rita ya, Ibu Rita, mangga berita dari mangga SMK ya, Rita. Bu Rita Hartati ya, terus mangga berita. Bisa monitor Bu Rita? Bu Rita Hartati, monggo. Bu Rita bisa mendengar? Mungkin belum connect Pak Iwan ya. Kita lanjut ke Pak Ade mungkin. Ya, Pak Ade Rojudin dari Sukabumi, mangga Pak Ade dari MA ya. Mangga Pak Ade. Pak Ade, ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Din, hatur nuhun Pak Iwan. Mungkin punten abdi teu ngemer unsur ini. Saya terus biasa upami tahu sakya abdi mah ngajemput. Laras bapak geun meureun wae. Ya. Perkenalkan nama saya Ade Rojudin dari Sukabumi. Alhamdulillah pada saat ini kebetulan saya dipercayakan memegang pimpinan di salah satu amal usaha yaitu di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Garudapit. Sedikit mohon izin untuk bercerita ke belakang gitu berhubungan dengan Madrasah Aliyah. Dulu Madrasah Aliyah di Sukabumi ini basis Muhammadiyah yang terbesar itu ada di daerah Karudampit, Pak. Cuma kebetulan amal usahanya itu tidak pernah mau kader-kadernya itu tidak pernah mau bersekolah ke sana begitu. Hingga siswa yang ada di kami itu dulu itu sekitar 30-an dari kelas 1 sampai kelas 3. Alhamdulillah pada tahun berikutnya pada tahun 2009 waktu itu ada nilai signifikan sedikit dari 30 sampai 150. Kemudian sekitar tahun 2018 itu kita mencapai 400 orang. Gitu. Yang jadi permasalahan ketika jumlah siswa kita sudah ya alhamdulillah begitu banyak Pak ya, tapi di sisi lain kita merasa terbebani juga karena siswa-siswa kita berharap kader-kader Muhammadiyah itu punya ketika keluar kita mencapai target kader yang punya kualitas begitu dari akhlaknya yang baik, kemudian kompetensinya juga literasinya begitu. Mudah-mudahan dengan adanya forum guru madrasah ini Muhammadiyah mudah-mudahan kami akan banyak belajar lagi dan akan menjadi sumber belajar bagi kami dan mudah-mudahan akan menjadi sumber prestasi ke depannya begitu. Tapi di sisi lain saya pun ingin menceritakan Pak, kalau di Sukabumi ini ada ada kurang lebih tingkat SLTA-nya itu SMP sama SLTA-nya kurang lebih 10 begitu Pak ya. Nah, ada permasalahan juga yang sangat krusial ya Pak ya, diantaranya kalau
pernah yang mengatakan itu ketua majelis atau siapa, saya lupa Pak. Katanya Jawa Barat, Jawa Timur, jadi siswa di Sukabumi itu ada yang makmur, ada yang melarat gitu Pak. Jadi artinya, ya, ini Pak permasalahan juga buat kita Pak, untuk apa namanya, sampai sekolah-sekolah itu sampai ada beberapa sekolah yang hilang. Ini harus jadi pemikiran kita juga Pak. SMP itu ada yang sampai 3 SMP, SMP 4, SMP 5, SMP 6, SMP 7 Pak. Iya Pak, tutup. Insyaallah. Iya, Pak. Nah inilah Pak, mungkin ini apa PR kita Pak ya. Iya. Padahal itu kan izin operasional, kemudian memberikan sekolah itu sangat sulit sekali saat ini Pak ya. Betul. Begitu. Oleh karena itu ini sekali lagi mudah-mudahan jadi perhatian khususnya di Kabupaten Kota Sukabumi begitu Pak ya. Mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya forum guru Muhammadiyah ini, kalau kata Pak Ita tadi bisa meningkatkan kompetensi guru begitu, karena memang ujung semuanya ini kan di guru begitu Pak. Betul. Gurunya, ya kalau anak kan bagaimana kita mencetaknya begitu Pak ya. ini bisa jadi ya buktinya itu Pak, karena memang kompetensi gurunya sangat sudah masyarakat sekarang sudah cerdas begitu Pak ya menilai sekolah mana. Ini juga terbukti dulu kan begitu Pak ya, ketika di kami itu basis Muhammadiyah tapi sekolahnya pada keluar begitu Pak. Nah gitu seperti itu Pak. Sekali lagi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini Pak. Pertama saya ucapkan terima kasih untuk Pak ya. Saya sudah bisa ada di jajaran di Jawa Barat begitu, padahal saya nggak bisa apa-apa begitu Pak ya. Saya yakin banyak belajar, padahal Pak untuk banyak belajar itu sebenarnya sumbernya sudah banyak di bapak-bapak gitu. Mungkin saya akan hanya belajar saja mungkin begitu Pak. Mudah-mudahan Muhammadiyah Sukabumi khususnya Amal Usaha Muhammadiyah Sukabumi dengan adanya PGM ini mudah-mudahan sekali lagi kita akan Bapak dan Ibu itu akan menjadikan sumber belajar kami dan akan menjadi satu sumber prestasi ke depan. Bapak dan Ibu itu aja yang saya sampaikan Pak. Terima kasih banyak. Mohon maaf Pak, saya baru biasa jam segini baru pulang. Iya, alhamdulillah. Ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan barusan beres WA saya nggak bisa bicara, beres suaminya lagi sakit dan mohon doanya katanya tadi, dan alhamdulillah sekarang beliau udah pulang ke rumah tapi berobat jalan, kemarin di rumah sakit beres nggak bisa berkata-kata, jadi sampaikan salam saja ke rekan-rekan itu Pak Wewan namanya WA Kabi. Kita beralih lagi ke Ibu Rita, Berita ada bisa memantau? Oh, mungkin tidak, nggak apa-apa lah, kalau tidak bisa nggak apa-apa. Kita ke Sumedang, ke Ibu Bapak nih, Ali Sandi. Bapak Ibu saya lupa tahu nih, Pak Ali Sandi nih. Mangga Pak Sumedang, Ali Sandi. Bapak Ibu. Bu Alis, Pak. Oh, Bu Alis. Mohon maaf nih. Mangga Ibu Alis, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, perkenalkan sebelumnya saya Ali Sandi dari SMP Baitul Arqam Quranic Science Sumedang. Sebelumnya saya pernah mengajar di SMK Muhammadiyah 1 Sumedang, cuman hanya sebentar, cuma 1 tahun. Waktu itu karena sayanya harus pindah ke Cirebon ikut sama suami gitu, jadi saya sempat off di dunia pendidikan gitu. Waktu itu karena saya hamil terus melahirkan gitu, karena jauh juga dari keluarga gitu. Lalu sekarang saya bertugas di SMP Baitul Arqam Quranic Science. Kebetulan baru berjalan tahun ini sekolahnya, jadi baru ada tingkat 1 gitu, kelas 1 untuk anak didiknya gitu. Jadi saya mohon bimbingan juga dari Bapak Ibu semuanya gitu, yang pasti pengalamannya jauh lebih banyak gitu, ilmunya lebih banyak gitu daripada saya. Mudah-mudahan di FGM Jabar ini saya bisa ikut berkontribusi gitu untuk membawa kebaikan untuk pendidikan sekolah-sekolah Muhammadiyah di Jawa Barat. Mungkin hanya itu aja Bapak Ibu. Hatur nuhun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang terakhir mungkin ini ya ke Pak Iwan Sarip. Monggo Pak Iwan Sarip. Udah jam 10 lebih nih. Monggo Pak Iwan, monggo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Punten ka kuping sontana. Jelas Pak. Aya mohon. Hatur nuhun kasadayana. Utamina ieu ka rencang pribados ya tadi alhamdulillah Pak Asep Nawawi, alhamdulillah mudah-mudahan masih kene Cianjur. On Pak Asep. Masih. Ya, kepada semuanya mungkin perkenalkan nama lengkap saya Iwan Sarip Setiawan dan mohon maaf kepada Pak Dr. Iwan. Gelar saya itu masih SSI Pak, belum MPD. Jadi di SKSK saya suka ditulis MPD, tapi saya masih SSI. Ya, Lep-lepan Pak Iwan Suwanten. Halo, ada? Ya. Ya. Enggak. Jadi mohon maaf, gelar saya itu masih SSI Pak, belum MPD. Gitu nanti. Jadi di SK mungkin mohon maaf supaya tidak membingungkan siapa yang mana, mungkin bisa diperbaiki. Nah, kemudian saya sebetulnya bergabung di FGM itu mungkin sudah lama ya. Tepatnya di PP, Pimpinan Pusat GMM. Kebetulan yang di Pimpinan Pusat GMM ini sama seperti yang disebutkan oleh Pak Asep Nawawi. Kebanyakan para alumni dari Diklat Pendidikan Karakter Angkatan 1 itu waktu di Malang. Ada Pak Tri Ismu, kemudian ada Pak Jopan, dan juga beberapa yang lain yang saya kenal itu waktu di Diklat Karakter di Malang kita ketemu. Nah, itu banyak yang jadi pengurus PPKM. Berhubung PPKM ini mungkin saking luasnya jangkauan, ya mungkin hanya sebatas bisa advokasi saja kepada kebijakan-kebijakan nasional. Maka mungkin saya perlu mencari lagi ruang yang lebih bisa memberikan aksi ya, memberikan gerak ya kepada Forum Guru Muhammadiyah. Dan terima kasih kalau kami sudah difasilitasi masuk FGM Jawa Barat, dan saat ini saya dipercaya untuk memimpin sebuah sekolah walaupun tidak ada dalam ruang lingkup Muhammadiyah, tetapi sekolah ini didirikan oleh para alumni Darul Arkom Muhammadiyah Garut. Ya, bahkan guru-gurunya itu 90% aktivis-aktivis Nasihatul Aisyah dan juga aktivis PCM di Garut. Nama sekolahnya SMP Walas Asih. Kalau Pak Fahri, Ketua PPFGM meminta kepada kita semua supaya kepala sekolah Muhammadiyah itu sebaiknya abnormal, saya malah memimpin sekolah yang abnormal dan saya dipaksa untuk abnormal. Gitu. Karena sekolah ini banyak sekali hal-hal yang baru yang rujukannya itu kepada kemampuan abad 21. Jadi dari segi pola pembelajaran, kemudian materi, kemudian pola pendidikan dan pengampingannya lebih disesuaikan kepada kebutuhan abad 21. Jadi ini abnormal sekali dan saya dipaksa untuk abnormal. Alhamdulillah mungkin sampai saat ini masih bisa mengikuti. Mungkin demikian saja mungkin perkenalan saya. Oh ya, sebelumnya memang betul dengan seperti Pak Asep tadi sampaikan, kami memang pernah bekerja sama bersama-samaan karena kebetulan saya dulu kepala sekolah SMA Muhammadiyah 4 Margahayu Kabupaten dan baru selesai masa jabatan itu Desember 2020 kemarin. Dan saya baru bergabung di SMP Walas Asih bulan Maret 2021 kemarin. Demikian ya perkenalan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan sudah habis mungkin ya. Monggo direspon atau saya nggak perlu ya memperkenalkan atau perlu Pak? Perlu Pak. Oh, baik. Baik, singkat saja mungkin 1 menit. Pertama, nama lengkapnya Didin Setiawan. Memang saya salah satu pendiri SMA Muhammadiyah 4 Kabupaten Bandung yang tadi Pak Iwan Sarip sebagai kepala sekolahnya yang keempat Pak Iwan ya. Dari mulai kepala pertama, tapi saya belum pernah jadi kepala sekolah, tapi kalau wakil kepala hampir 10 tahun jadi wakil kepala terus-terusan. Nah, tahun 2005 saya diangkat jadi PNS, jadi saya menghonor di Muhammadiyah hampir 15 tahun.
2005 saya diangkat jadi PNS di Madrasah Aliyah Negeri Cililin, Bandung Barat. Sampai 2015, jadi 10 tahun ngajar di Madrasah Aliyah. Dan 2015 saya diangkat jadi pengawas Madrasah Aliyah. Aktif juga di Ban SM sebagai, dan saya beberapa kali menjadi asesor di Sekolah Muhammadiyah pas di Jawa Barat. Jadi ya kita bantu juga Sekolah Muhammadiyah waktu itu di Garut dan sebagainya. Tetapi meskipun saya jadi pengawas, tetap Pak Iwan, itu yang namanya pengawas akan pensiun Pak Iwan ya. Tetap saya masih mengajar di SMA Muhammadiyah. Sebab yang namanya kepala sekolah, yang namanya pengawas itu guru yang diberi tugas tambahan. Itu prinsip saya. Sehingga meskipun saya jadi pengawas, tetap saya masih mengajar di SMA Muhammadiyah. Dan bidang studi saya memang geografi, ilmu kebumian atau geografia kalau bahasa Arabnya. Sekilas itu saja mungkin, dan saya ditarik ke FGM ini bersama Pak Iwan di rintisan awal ya. Ini mungkin volume kedua sudah lebih sempurna lagi, dan kita insya Allah ingin FGM ini lebih besar lagi, lebih besar dan lebih besar lagi, kayak bola salju ya, seperti itu yang merupakan kita ambil hikmahnya saja, kita kurangi perbedaan, kita majukan persamaan-persamaan kita, dan insya Allah di bawah komando Pak Iwan Kurniawan akan lebih maju lagi. Insya Allah mungkin itu sekedar pengenalannya. Mangga Pak Iwan direspon dan mungkin disibukkan karena waktu sudah pukul 10 lebih, kasihan ibu-ibu mau istirahat dan sebagainya. Monggo Pak Iwan. Tunun. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kira memang sangat bersyukur kita berada dalam satu forum untuk saling menguatkan, saling menyemangati, saling membangkitkan semangat perjuangan untuk bisa tetap berada dalam impian dan cita-cita kita untuk bisa melahirkan sekolah-sekolah Muhammadiyah melalui guru-guru yang hebat di Muhammadiyah Jawa Barat khususnya. Mudah-mudahan itu menjadi menjadi perjuangan kita yang bisa terwujud begitu Bapak ya. Dan terima kasih kepada sesepuh ya. Ternyata dalam forum ini banyak sekali senior-senior kita, guru-guru kita ya, yang tentunya akan semakin membuat forum guru ini menjadi tempat yang teduh, yang sejuk, yang tentunya juga akan menjadi tempat yang saling menguatkan di antara kita. Dan yang muda akan selalu menghormati yang tua, tidak ada istilah jabatan di sini, Pak ya. Yang muda juga selalu menghormati, yang tua juga akan selalu menyayangi. Itulah yang akan kita bangun, karena bukan karena struktur kita berada di sini, amin, tapi karena satu perjuangan yang sama. Ya, bukan karena itulah maka insya Allah praktek yang baik untuk forum guru Muhammadiyah ini akan kita kembangkan untuk saling menguatkan. Nah, oleh karena itu maka betul ada usulan nanti kalau sudah normal atau new normal, tidak ada lagi hambatan untuk berkumpul, mungkin kiranya kalau berkenan kita bisa keliling, misalkan pertemuan untuk bulan ini di Sukabumi, misalkan bulan depan di Cirebon, misalkan bulan depannya itu akan semakin menguatkan, dan kita juga bisa bersama-sama nanti mewujudkan itu dan saling menguatkan semuanya. Itu juga menjadi hal yang insya Allah program-program kita ke depan. Dan juga saya juga ingin sampaikan, besok saya akan sebarkan juga surat kesediaan. Ini adalah titipan dari Dikdasmen melalui Pak Sekjen dan Pak Ketua Dikdasmen, harus ada surat kesediaan dari semua pengurus FGM yang dibubuhi materai. Ini kan seperti itu, karena kekhawatiran beliau forum ini hanya nama saja begitu. Pergerakannya tidak ada katanya. Jadi ada usulan untuk buat surat format kesediaan yang ditandatangani di atas materai. Mungkin itu muncul karena memang kecintaan beliau terhadap FGM untuk lahir menjadi forum yang diseriusi begitu. Bukan hanya nempel nama begitu. Itu mungkin Bapak Ibu ya. Jadi saya kira saya sangat berharap itu juga menjadi hal yang memang bentuk kecintaan pimpinan dan pembina kita terhadap FGM ini, agar kita betul-betul bisa meluangkan waktu dari sekian kesibukan kita untuk berpikir lebih luas di Jawa Barat. Itu mungkin Bapak Ibu ya. Sehingga besok izinkan saya untuk menyebar format kesediaan
dan harus ditandatangani di atas materai. Aduh, sampai segitunya ya Bu ya. Ya, tapi ya itu harus dilakukan karena memang untuk menguji keloyalitasan kita terhadap perjuangan kita. Yang kedua, Bapak sekalian, insya Allah besok juga saya akan rilis silakan Bapak Ibu nanti untuk memasukkan daftar nama calon trainer TOT, ya, untuk diusulkan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan jumlahnya 40 orang, ya, 40 orang. Saya kira bebas, kalau mau Bapak Ibu sendiri silakan, kalau tidak ada orangnya gitu. Tapi kalau ada gurunya, mungkin gurunya yang ditugaskan. Itu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ini menjadi kemakluman bersama, dan insya Allah pagi-pagi hari besok harus sudah terkumpul 40 nama peserta yang akan kami ajukan ke P4TK IPA untuk menjadi master trainer. Itu Bapak Ibu ya, terima kasih. Atur nuhun atas semua respon dan kebersamaannya. Mudah-mudahan kebersamaan yang pertama ini menjadi kekuatan buat kita nanti untuk lebih memberikan kekuatan untuk pergerakan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Hatur nuhun Pak Adin Sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, jamaah Jumiah kita ini, karena waktu juga sudah jam 10 malam ya, kasihan Bapak Ibu istirahat. Kita mungkin tadi sudah disimpulkan oleh Pak Iwan sebagai ketua, mungkin secara resmi Bapak Ibu, saya atas nama MC, seharusnya Pak Sekretaris nih, Pak Liwan yang belum ada halangan nggak bisa hadir. Saya atas nama ini mohon maaf apabila selama ini memimpin MC ini kurang baik, dan insya Allah kita akan nanti bergantian untuk memimpin ini. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak,